Oh ya, kalau kamu baca Tuhan ya terserah. Kalau saya baca Tuhan kok. Ya sudahlah, oke. Ya sudah. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, itu Yesus Ya, ngomong gitu umur berapa, Pak? ya umur 30-an, enggak tahu 30 Umur berapa. 30 tahun setelah mati dan bangkit atau sebelum mati dan bangkit, Pak? Sebelum. Nah, berarti dia sudah jadi Tuhan sebelum mati dan bangkit. Loh dia saya sudah bilang selama-lamanya dia tuh Tuhan. Enggak pernah ada saat dia bukan Tuhan kok. Ya berarti Roma 14:9 salah. Mana. Bukan Tunggu. salah. Kata Tunggu, Pak, sebentar. menjadi. Ayo, mesti Ini terus nih. Roma tafsirkan. 14:9, karena syarat untuk menjadi Tuhan itu harus mati dan bangkit. Nah iya, kamu bacanya itu cuma 2 ayat itu saja. Lalu yang lain ditutup semua. Ya Loh, jadi ajaran kacau. justru malah justru kita ingin membandingkan gitu loh. Yang namanya komparasi studi, namanya itu studi comparison, Pak. Yang namanya Bapak kan bisa bahasa Inggris, masa nggak paham Bisa, studi comparison? bisa, ya. Nah iya, studi komparasi itu apa sih, Pak? Ya, comparison dengan apa gitu loh. Loh, Dengan semua ayat dalam masa Alkitab yang masa ada komparasi ayat hubungannya. masa komparasi ayat Bible ini dengan MOS gini kan nggak masuk akal, Pak. Ya ayat Bible dengan ayat Bible lah, Pak. Dan makanya, tapi seluruh ayat Alkitab yang ada hubungannya. Kalau tidak ada hubungannya, misalnya Kejadian 1 ayat 1, ya tentu tidak Loh, usah ini dipedulikan. kan sama-sama ada hubungannya, Pak. Pertama, ini kita hubungan mengenai Tuhan. Nah, ini konteksnya Tuhan. Ya, Kita nggak lari dari konteks Tuhan gitu loh. Ini ya. kita sedang menelisik sejak kapan Yesus jadi Tuhan. Karena di Lukas 2 ayat 11 mengatakan, dia lahir sudah jadi Tuhan. Di ayat Roma 14:9, tunggu dulu, Pak. Di Roma 14:9 dikatakan bahwasanya syarat untuk menjadi Tuhan harus mati dan bangkit nih. Tunggu. Tuh. Nih, jika Yesus mati dan hidup kembali, maka Yesus menjadi Tuhan. Jika Yesus tidak mati dan tidak hidup kembali, Yesus tidak menjadi Tuhan. Jadi, syarat untuk menjadi Tuhan harus mati dan hidup kembali. Simple. Bang Ardi, boleh saya Kamu tanggapi sebentar? percaya, saya tanya ya, kamu percaya apa enggak? Yang non Tuhan bisa menjadi Tuhan, kamu percaya apa enggak? Gimana maksudnya non Tuhan bisa menjadi? Ya, namanya bukan Tuhan ya nggak bisa jadi Tuhan, apa? Nah iya, kalau kamu kok tafsirkan seperti itu. Loh, apa aja yang ditafsirkan? Kalau ada Saya syaratnya ini. berarti kan bisa non Tuhan menjadi Tuhan. Loh, lah yang nulis ini siapa coba? Paulus. Coba. Lah iya, kok nyalakan saya? Loh, Yang nulis Paulus kok nyalakan saya, Pak? makanya saya tidak nyalakan Paulusnya, kalau saya nyalakan kamu dalam menafsirkan. Loh, saya ini mentafsirkan, Pak. Saya ini gini loh, saya ini membedah, Pak. Saya membedah linguistiknya. Ini kan linguistik bahasa Indonesia. Kita kan sepakat tadi, Pak, bagaimana cara membedah bahasa Indonesia? Apakah menggunakan linguistik bahasa Yunani, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bapak setuju, bahasa Indonesia. Mari kita bedah. Ardiansa sedang membedah lah. Ini saya bedah. Tuh, ini Iya, saya bedah. sekarang coba bedah Lukas 2 ayat 11, coba. Assalamualaikum. Jangan lihat yang 2 ayat itu sekarang. Bedah. Ini Lukas 2 ayat 11 ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu anggaplah ini Tuhan, anggaplah ya, anggaplah Tuhan, saya ikuti Bapak. Ya. Bukan berarti saya beriman ya. Ya, Ya oke, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ya. Nah, berarti sejak lahir dia Tuhan, betul? ya. Betul nggak? Belum lahir sudah Tuhan. Loh lah iya, ini loh, telah lahir, Ya, itu ya, sudah ya. apa belum, Mbak? Ya, setelah lahir, sejak lahir Tuhan. Jangan bilang sebelum lahir, Pak. Ini tulisannya telah, Pak. Kita analisis teks di sini, Pak. Oke, kalau menurut ayat ini telah lahir. Telah lahir berarti Yesus sudah lahir dulu, baru disebut Tuhan, kan gitu? Betul kan? Ayat ini tidak mengatakan telah lahir lalu baru disebut Tuhan. Baru ada baru disebut itu tidak ada. Ini loh, Pak, telah lahir bagimu. Telah. Baru Oke, disebut. sekarang saya tanya, Pak. Sekarang saya tanya. Ini yang ngomong siapa? Kan malaikat. Ya,
Nah, malaikat ngomong ini, telah ini apakah kata-kata future tense, past tense, atau Perfect. apa, Pak? Hah? Perfect tense. Apa, Pak? Perfect tense. Perfect tense. Oke, telah kan, sudah lahir kan gitu kan, Pak? Ya. Nah, sudah, berarti sudah lahir bagimu Yesus, artinya sudah itu kan sudah terjadi, Pak. Ya, terus Nah, sudah terjadi. Berarti ketika sudah terjadi baru disebut Tuhan. Betul kan? nah, nanti dulu. Hop. Baru disebut itu dari mana? Loh, lah ini disebut nggak ini? Nggak Ini ada disebut nggak kata-kata ini? baru disebut. Nggak Loh, ada kata-kata Oke, baru ditulis. disebut. Oke, ditulis. Ini tulisan atau bukan tulisan, Pak? Nanti dulu. Kamu belum jawab, saya kok tanya balik. Ada kata-kata baru disebut apa enggak? Loh, kalau kata-kata nggak ada, tapi di sini disebutkan. Disebut Tuhan. Ada kata-kata begitu apa enggak? Disebutkan Tuhan ini. Ini kan disebutkan Tuhan. Baru disebutkan itu loh, ada apa enggak? Loh, nggak ada. Jawab saya. Kata secara tekstual nggak ada, tapi ini dimaknai sudah ya oke, ini dimaknai. Berarti kamu tafsir kan? Loh, oh ya sudah, saya nggak nafsir. Ini tulisan Tuhan atau bukan? Loh, itu tulisannya LAI. Ya, ini tulisannya Tuhan atau bukan Tuhan tulisannya ini? Oh, kata itu ya Tuhan. Tuhan. Nah, kata Tuhan ini muncul, kata Tuhan ini muncul setelah atau sebelum tulisan telah? Setelah. Lah iya. Bener kan? Berarti setelah lahir baru di sini tertulis Tuhan, bukan Tuhannya berada di belakangnya ini, kan gitu. Baca ulang seluruh ayat. Bapak ayat. Ini Pak Budi, Coba baca ulang seluruh ayat. maksud Bang Ardi, kata Tuhan itu kan Ayat gelap. bagimu. Eh. Lalu kalimat selanjutnya itu tidak ada hubungannya dengan telah atau tidak telah. Juru selamat. Tadi katanya Bapak mau bahas Lukas 2:11. Tuh, kamu ini tidak mau dengar. Ya, kata-kata yang bagian awal ya. Hari ini telah lahir bagimu. Itu pisahkan. Juru selamat. Kok dipisahkan gimana sih? Wong ini di sini nggak terpisah, kok dipisahkan sih, Pak? Tuh. Karena dia Tunggu. Tuhan dari selama-lamanya sudah Tuhan. Kamu mau bukti? Ini loh, Pak. Saya tanya. Ini loh terus. Ini satu ayat, Pak. Satu ayat. Kamu itu mau bukti atau tidak? Kalau Yesus itu Tuhan sebelum. Tunggu. Kita bukan berbicara sebelum dan tetapi di ayat ini tadi yang bawa ke sini kan Bapak, kita turutin gitu loh. Kata-kata Tuhan ini muncul, tunggu Pak. Kata-kata Tuhan ini muncul setelah tulisan telah lahir atau sebelum tulisan telah lahir, Pak? Setelah. Ya sudah, berarti setelah ada tulisan telah lahir bagimu, telah lahir. Nah, ini kan udah lahir, baru disebut Tuhan. Loh, mana ada kata baru disebut loh, mana ada? Loh lah ini kan Baru disebut. Lah ini Ada Loh, kata-kata. Bapak kok enggak? Ada apa enggak? Ya sudah, saya ganti kata-kata saya. Tuhan ini tertulis setelah tulisan telah lahir, betul? Loh, itu sudah kamu tanyakan kali kok. Loh lah iya, betul kan? Tuhan ini, kata Tuhan ini tertulis setelah tulisan telah lahir, betul? Ya. Nah, sekarang saya tanya. Kata Tuhan ini muncul di awal atau muncul di akhir setelah ini? Muncul di akhir. Saya balik sekarang. Muncul di akhir. Ya. Berarti menurut pemahaman Bapak, lahir dulu jadi Tuhan atau Tuhan dulu baru lahir? Tuhan dulu. Loh. Lah ini udah jelas gini loh Pak. Aduh, Bapak ini. Jadi Kamu maksud Bang tidak Ardi ini lihat ayat yang lain itu masalah. Aduh, loh, nggak usah ke ayat yang lain dulu. Tadi katanya Lukas 2:11, saya turutin di sini. Saya bilang dalam Oh, menafsirkan kok mau lompat harus lagi? melihat ayat semua yang ada hubungannya.
Gini, Loh, Pak Budi. kalau Bapak mau ke ayat lain, kita selesaikan dulu ini gitu loh, Pak. Nggak bisa karena semua ada hubungannya. Kamu tafsirkan ini tanpa ayat yang lain, itu jadi Ya kacau. sudah, saya mau menghubungkan Lukas 2 ayat 11 dengan Roma 14:9. Nah, gimana? Saya wong dihubungkan dengan ayat. Kadang Kok nggak boleh berarti, Pak? saya tunjukkan Mazmur 110 ayat 1, tolong bacakan. Aduh, Mazmur lagi. Ya udah aku bukain, Pak. Aku bukain. Kan itu sebelum Mazmur Yesus berapa, Pak? lahir. Mazmur itu 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Sabar, Pak. Sabar. Mazmur berapa? 110. Mazmur 110. Ini kritik teks lo ya. Jadi kita secara linguistik lo ya. Jangan lupa judul kita. Ayat berapa, Pak? Ayat 1. Ayat 1, baik. Buka ayatnya, bentar. Ini. Ya, sebentar. Ini ya. Kita buka ayatnya, bentar ya. Iya. Ya. Itu tentang Daud loh itu. Iya, nggak apa-apa. Saya kan di sini secara linguistik. Saya secara linguistik, secara tekstual lo ya. Oke, sudah? Itu 1000 tahun sebelum Kristus lahir ya. Iya, Pak. Iya, udah. Oke, Saya ya. baca. Boleh? Ya, baca. Oke. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Mana tulisan Yesus? Itu nubuat tentang Yesus. Mana tulisan Yesus, Pak? Mana tulisan nubuatan tentang Yesus? Mana, Pak? Bentar. Coba saya ajarin pendeta, dengerin Pak Pendeta. Wahyu 20 nomor 1 sampai 15 itu. Kerajaan 1000 tahun, gitu ya Pak ya. Tadi saya di sini, saya membahas ini. Saya belum jawab loh ya. Oh ya udah. Oke. Matius 22 ayat 44. Loh, di Mazmur ini loh, Pak. Saya kan Loh, bilang kok lompat? Loh, di Mazmur ini mana tulisan Yesus? tapi belum dengar. Kalau kamu sudah dengar, kamu yang saya ketawain. Astagfirullahaladzim, Pak. Kan saya bilang dengar dulu Astagfirullahaladzim. saya. Ini kan nubuat. Kalau nubuat ada pengendapannya. Nah, saya tunjukkan pengendapannya dalam Matius 22 ayat 44. Coba dibaca. Oke, saya 22 ayat 44. tunggu Pak. Kita ke Mazmur dulu. Pertanyaan saya, Pak, di mana ini tertulis ada Yesus di mana? Makanya baca Matius 22 ayat 44. Kok Matius? Jangan ke Matius, Pak. Mazmur. Ayat itu semua berhubungan. Saya sudah bilang kok kamu tuh. Kasih aja, ikutin dulu, nggak apa-apa. Kasih aja. Ya udah. Matius berapa, Pak? Matius berapa? Matius 22 Berapa? 44. Matius 22, sabar ya, Pak ya. Pelan-pelan. Bapak minum dulu deh. Itu. Pak, Bapak minum dulu biar tenggorokannya nggak kering, Pak. Nah, memang saya serak terus. Suara saya memang alergi. Alergi apa, Pak? Alergi uang. Banyak makanan. Alergi uang. Matius berapa Pak Pendeta? 22 22 Ayat? nomor ayat 44. 44. Oke. Ya, coba baca. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu ini. Sama persis kan? Oh, gitu. Buat Ya, yang tanya, yang berfirman siapa nih? Coba. Ini yang berfirman siapa, Pak? Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Tuhan ini siapa, Pak? Tuhan itu Bapak. Bapak. Nah, yang tulisan merah yang ngomong ini siapa? Tuanku itu mestinya Tuhanku. Ya, salah lagi. Dirubah-rubah. Jangan dirubah, Pak. Ini tulisannya Tuhan, Pak. Waduh. Baca terjemahan bahasa Inggris coba. Loh, tadi kita sepakat di sini kok lompat-lompat ke bahasa Inggris. Nanti kalau saya bawa ke bahasa Yunani, Bapak bisa baca memang? Loh, bisa kalau Bisa? cuma seperti begini. Sekarang Bisa. terjemahannya kan saya akui. Terjemahan LA itu banyak yang salah. Ya, kalau saya bawa ke apa namanya? Kitab asli berbahasa Greek bisa, Ya, Bapak? coba lihatan Greeknya, coba lihatan Tuanku itu dalam Greeknya apa? Coba lihat.
Pak. Pak, di sini ya. Oke, saya baca ya. Saya cari ya. Matius 22 ayat 4 ya. Saya cari ya. Bapak mau di mana? Saya turutin. Bapak mau saya bukakan dari apa? Kim James aja. Kliknya. King James. Boleh. Hah? Kim James. Textus Receptus ya. Boleh Textus ya? Boleh. Salah. Ya. Oh, boleh. Oke, nih. Majority text nih 2009 yang paling baru ya. Tunggu. Ini aja. TR. Matius berapa, Pak? Tadi? 22 ayat 44. 22. Asem. 22 ayat 44. Coba, Pak. Saya mau ya baca Kurios itu dan sebagainya, terus baca terus. Ya ini, baca, Pak. Kurio. Ini loh. Pen. Ya dari awal lah, Pak. Hah? Pen. Nah itu Oh. nya saja di atasnya tidak ada tandanya, gimana ini? Loh, Berarti ada apanya nggak ada koma tandanya, yang Pak? ke depan atau koma yang ke belakang kan gitu kan. Kalau ho itu mesti komanya ke belakang. Ya nggak mesti, Pak. Aduh. Tuh, kamu tuh malah nggak ngerti Yunani kamu kalau gitu. Oh ya Nggak sudah, aku ada nggak ngerti Yunani. nggak ada Ya udah, komanya. berarti ini salah. Berarti salah ini, nggak ada komanya, salah. 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 Salah ya sudah. Ampun, ya udah aku cariin yang ada komanya deh. Yang salah Aku itu cariin yang ada komanya. Kalau aku tunjukkan punya aku ada komanya. Ya. Ini saya tunjukkan yang ada komanya, Pak. Saya tunjukkan yang ada komanya. Ya. Ya, mohon maaf ya, Pak. Aduh. Salah semua ini. Ini. Emang itu bunyinya bacanya ho Kurios kok. Iya, Pak. Iya, makanya ini lo tunggu ya, Matius. Kata sandang. Astagfirullah. Iya, saya paham. Oh ya enggak Definite ada. artikel saya paham 22 Matius 22 ayat 44 ya. Ya. Ya ini. Ini malah nggak ada hu-nya ini. Ini malah nggak ada hu-nya. Yang mana yang benar, Pak? Tunggu. Ini ada ho-nya. Pen ho Kurios. Kalau yang ini nggak ada ho-nya, Pak. Yang mana yang benar, Pak? Saya masih nggak tahu yang mana ada enggak adanya. Katanya Bang Ardi. Loh, enggak, saya tanya. Punya saya enggak mau naik pergi ke atas buka komputer lagi enggak belani saya. Iya, Pak, iya. Kurios ya. Kata Kurios Iya, itu ini bisa loh. berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Dalam urusan ditujukan kepada Yesus itu diartikan Tuhan. Gitu. Jadi 1000 tahun sebelum Yesus lahir di sini sudah disebut Tuhan. Makanya Oke. jangan Apa bilang bedanya bedanya Kurios? baru lahir, Apa bedanya Kurios ini dengan ini, Pak? Apa bedanya Kurios ini dengan yang ini? Kurio. Bedanya, Apa bedanya, Pak? Apa itu namanya itu ya? Yang satu subjek, yang satu objek. Dulu. Ini jadi Kasusnya objek beda. ini. Wih, ini jadi objek, Pak. Beda. Case yang satu nominatif, yang satunya itu enggak tahu itu datif atau apa, saya lupa. Tapi Jadi subjeknya siapa ini? Yang Kurios pertama ini subjeknya siapa? Yang Kurio kedua ini subjeknya siapa, Pak? tuh Kurios kedua itu objek. Itu objek. Apa artinya ini? Coba. Objek ya. Kita cek ya. Objek ya. Kita cek. Ya, Iya. Artinya Kurios. iya, Pak. Objek ya, Pak ya? Ya. Apa? Yang pertama subjek, yang kedua Yang objek. pertama subjek. Yang pertama subjek. Nah, ini Ya. nih. Yang pertama subjek nominatif maskulin singular. Ya, Lord, yang Master, Sir.
Nah, di sini yang kedua mana ya? Kebelabasan. Tunggu. Nah, ini datif maskulin singular, Lord, Master, Sir, the Lord. Kan datif. Ah, apa bedanya, Pak? Loh, bedanya ya seperti kalau bahasa Inggris itu kalau sebagai subjek itu I gitu ya. Kalau menjadi objek kan menjadi me. Nah, kalau bahasa Coba. Inggris itu cuma kata ganti orang tok yang berubah seperti itu. Tapi kalau Iya, dalam kata ganti orangnya siapa di situ, Pak? apa? Kata ganti orangnya siapa? Saya berikan contoh, dengar dulu Kalau dalam bahasa Inggris itu yang berubah-ubah itu cuma kata ganti orang. I bisa menjadi me, menjadi my, menjadi mine. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, setiap kata benda bahkan nama itu berubah. Kalau dia nominatif, dia beda dengan kalau dia datif atau apapun yang lain. Itu beda-beda semua. Ya, kalau ini kan gini, Pak. Kurios ini kan the Lord. Betul kan? Lah yang ini yang Kirio ini Lord. Ya, sama-sama My Lord. Karena ada mau-nya, Pak. Mau my Ya, Lord. ya. Oke. Siapa ini my Lord ini, Pak? Tuhan. My Lord ini siapa? Ya, Tuhanku. Sekarang yang ngomong Mau Kirio ini siapa? Mau Kirio. itu loh yang ngomong itu kan Mau Daud. Kirio ini Tuhan. Hah? Yang ngomong kan Daud. Jadi my Lord bagi Daud itu siapa? Ya Yesus itu Lordnya Daud. Lo sembarangan, Bapak. Yesus ini Lordnya Daud gimana sih? Aduh. Nah, ini siapa terusan ini? Tunggu ya. Di sini siapa, Pak? Bentar. Saya tunjukkan ya. Nanti tunggu sebentar. Aduh. Udah adzan, Pak, di sini, Pak. Izin ya, saya sholat dulu ya. Sama yang lain dulu boleh, Pak? Ya, Bang Handi atau Bang Samudra atau Bang Lan atau Bang Ustadz Abu Hadid. Silakan teman-teman, afwan ya. Iya. Izin sholat Isya dulu ya, Pak ya, Pak Budi, Bang Handi dan teman-teman. Ya, Gurunda. Jadi sebenarnya itu loh Pak Pendeta. Pak Pendeta kan juga sudah banyak mengakui bahwa terjemahan LAI itu ada yang keliru gitu. Bentar. Data yang Anda bawa tadi itu juga kan. Nanti dulu sekarang giliran saya ngomong. Ya, silakan. Bacakan Matius tadi ya. Ayat 22, ayat 44, Matius 22 ya. Ayat 44 dan 45 ya. Saya bacakan ya. Kamu mau baca di Alkitabmu apa enggak? Saya tanya. Mau baca apa enggak? Matius 22 tadi ya. Matius 22 ayat 44 dan 45. Ya, apa itu Pak? Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Ini kan kutipan dari Mazmur 110 tadi kan. Ya. Duduklah sebelah kananku sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Lalu ayat 45-nya ini saya tekankan. Jadi jika Daud menyebut dia Tuhannya seharusnya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Yesus kan anak Daud kan? Ya, Kok bisa terusin dulu Pak. jadi Tuhannya Daud bagaimana? Terusin aja dulu Pak. Tuhannya Kalau Daud, sudah selesai gantian. Daud. Dua-duanya sebagai manusia dia anaknya Daud, sebagai Allah dia Tuhannya Daud. Oke, sudah Pak? Ya, Baik. Kita baca LAI-nya dulu. Kalau Anda mempersalahkan, is okay. Lainnya salah lagi, Tuhan lagi. Ntar dulu Pak, saya dulu gitu. Tuhanku telah berfirman kepada Tuanku. Anda ganti menjadi Tuhanku. Oke. Saya enggak ganti. Itu terjemahan dari King James. Oke, jadi di sini Tuhanku berfirman kepada Tuhanku gitu. Jadi di sini ada, dengerin Pak Budi, saya baru ngomong. Pertama enggak ada ku. Jadi Tuhan berfirman kepada Tuhan gitu. Ya, Ada dua Tuhan. 3 pribadi kan, saya percaya Tritunggal.
Izin loh Pak. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, Anda sisihkan kata H, Tuhanku berfirman kepada Tuhanku. Artinya Tuhan berfirman kepada Tuhan, betul? Ya. Oke. Jadi ada dua Tuhan nih. Tuhan yang satu berfirman kepada Tuhan yang satu. Oke. Dua pribadi. Saya sekarang bacakan bahasa Inggrisnya ya. If David then call him Lord, huruf besar, how is he his son? Jadi kalau terjemahan Inggris itu Tuhan. Son itu apa? Lord, huruf besar. Son itu apa? Apa? Son itu apa, son? Son itu anak. Ya udah, jadi Tuhan Bapa berfirman kepada Tuhan Anak. Saya muda loh Pak, saya guru SD loh ini. Saya nggak mau muterin anak, kasihan anak kecil yang nonton gitu loh. Kalau Daud itu sebut Yesus itu anak, kok bisa juga dia itu Tuhan? Jadi boleh dikatakan Tuhan besar berfirman kepada Tuhan kecil. Anaknya Daud gitu loh. Iya, jadi Tuhan besar berfirman kepada Tuhan kecil gitu. Loh, sama besarnya kok. Jadi Tuhan besar berfirman kepada Tuhan besar. Gitu. Ya, ya, Tuhan besar ini anaknya Daud. ya. Yang berfirman itu anak Daud juga nggak? Bukan. Jadi ada Tuhan besar berfirman kepada Tuhan besar, anaknya Daud, gitu ya? Ya, Oke, jadi ada Tuhan. Satu Tuhan bukan anaknya Daud, satu Tuhan anaknya Daud, betul? ya. Betul. Jadi ada dua Tuhan di sini. Sederhana loh Pak. Saya cuma tanya, bagaimana itu Daud sebut dia Tuhannya, tapi juga anaknya. Ya Anda yang nerangin lah. Masa saya yang masuk ke dalam Pak? Nggak boleh loh saya nafsirkan. Makanya saya jawab, Silakan. ya bisa. Itu cara satu-satunya mengharmoniskan adalah percaya Yesus itu Allah sungguh-sungguh dan manusia sungguh-sungguh. Sebagai Allah, dia itu Tuhannya Daud. Sebagai manusia, dia itu anaknya atau keturunannya Daud. Jadi Tuhan yang menerima firman dari Tuhan ini adalah Tuhan yang mempunyai keturunan ya. Tuhan yang apa? Tuhan yang di bumi ini keturunan Daud menerima firman dari Tuhan yang tidak punya keturunan, betul? Ya, Sederhana loh Pak kalau saya ngomong tuh. ya. Ya, jadi Tuhan yang tidak punya keturunan berfirman kepada Tuhan yang keturunannya Daud, betul? Ya. Ya udah selesai. Dari tadi diputar-putar gitu loh. Sekarang saya Nah. tanya, makanya kok tapi Tuhan Daud itu sebut. Jadi 45-nya lagi berbunyi. Juga anak. Ya, kita lanjut ke 45-nya nih. Jadi Kok jika bisa Daud, sebut anak gitu loh. oke sebentar Pak Pendeta. 45 ya. Jadi jika Daud menyebut dia Tuhannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Coba Anda jelaskan. Daud ini memanggil, ini kan sebenarnya Yesus juga belum ada di zaman Daud, tapi nggak apa-apa kita permudah saja. Yesus Daud ini menyebut anaknya atau menyebut Tuhannya? Ya. Sebentar Pak Pendeta, 45 ya. Daud ini menyebut Yesus Tuhannya atau Tuannya? Atau anaknya? Dua-dua. Makanya saya tanya, kok bisa disebut Tuhannya maupun anaknya? Kalau saya menjawab, ini namanya kong kali kong Pak. Artinya nggak masuk akal, diakal-akalin Pak. Kenapa nggak mungkin lah Daud mempunyai keturunan? Daud adalah Tuhan. Keturunan Daud itu adalah Tuhan, utusan Tuhan. Tapi kalau Pak Pendeta mengatakan keturunan Daud adalah Tuhan, artinya Daud menuhankan keturunannya, betul? Satu-satunya jawaban, karena Yesus itu Allah dan manusia. Loh, jangan larinya ke doktrin dulu Pak Pendeta, larinya ke kritik teks. Gitu ya. Sebagai Allah, dia tuh Tuhannya Daud. Sebagai manusia, dia anak. Tapi kan ini nggak bisa dipisah-pisah Yesus kayak gitu Pak. Jangan dipisah-pisah anak orang loh. Jadi Daud ini ya punya keturunan. Daud pusing.
sebenarnya keturunan Daud ini, Daud memanggil dia Tuhan atau memanggil dia Tuhan atau memanggil dia anak. Pusing ini. Ya, jadi Daud ini dalam mengalami dilema di sini. Yang harus bertanggung jawab adalah pendeta Budi Asali. Dia nggak kabur, teman dia sinyalnya merah. Jadi pendeta Budi Asali yang mengalami kesulitan di sini. Dia bawa data sendiri, dia yang sulit dan tidak bersahabat dengan datanya sendiri. Padahal ini mudah dimaknai. Kalau makna yang sebenarnya benar, Tuhan berfirman kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada manusia. Ya, keturunan Daud itu adalah manusia, utusan Tuhan. Ini bahasa sederhananya yang bisa dicerna oleh akal sehat. Tapi kalau dimasukkan doktrin, bulat, diputar-putar, akhirnya ya lucu jadinya. Dan lucu, menghibur, dan tidak edukasi kepada anak kecil. Kenapa? Dia udah akui tadi, Tuhan berfirman kepada Tuhan. Tuhan yang tidak punya keturunan berfirman kepada Tuhan, keturunannya Daud. Daud di sini mengalami kesulitan. Dia memanggil keturunannya itu Tuhan, dia memanggil keturunannya itu Tuhan, dia memanggil keturunannya itu anak. Yang jelas kalau orang sehat, keturunan Daud adalah anak Daud. Gitu ya. Bukan keturunannya Daud, Tuhannya Daud. Itu yang akal sehatnya. Tapi Pak Budi Asali berusaha semaksimal mungkin bahwa anak Maria ini keturunan Daud adalah Tuhan. Dan manusia juga. Bingung dia. Di saat kapan Yesus dipanggil Tuhan, di saat kapan dia disebut Tuhan. Kapan dia Tuhan? Tadi disimpulkan dari awal bahwa kalau dia bermukjizat seperti menghentikan badai di atas perahu, dia Tuhan. Tapi waktu dia tidur, murid-murid memanggil Tuhan, bangunlah. Setelah dia bangun, dia menjadi Tuhan menghentikan badai. Setelah dia menghentikan badai, kembali istirahat, kembali lagi menjadi Tuhan. Nah, inilah semacam penafsiran yang tidak mengedukasi. Penafsiran ini membuat orang terlena dalam doktrin. Itu kira-kira teman-teman, disederhanakan tadi. Pak Ardiansa tadi dari awal Lukas 2 nomor 11, Roma 14:9, Kisah 2:3-6. Itu sangat-sangat kontradiksi. Bahkan secara bahasa sudah diuji klinik kata per kata oleh Pak Ardiansa, tetap aja ada yang dilawan di sana. Padahal kalau disederhanakan, argumentasi ini atau data ini saling bertolak belakang. Kenapa? Lukas 2:11, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Roma 14:9 dan Kisah 2:3-6 itu mati dulu baru menjadi Tuhan. Menurut Pak Pendeta Budi Asali, jangan melihat itu aja. Cari yang lain. Dapat Matius 22:45, tetap aja nggak bisa membantu.